Oke, iya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil analisa saya terkait ujian untuk PT Matahari Department Store. Dari yang soal pertama yang ditanyakan mengenai analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari 4 hal. Ada yang pertama strength, opportunity, weakness, dan threats. Untuk dari strength, saya memberikan penjelasan bahwa PT Matahari itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki 155 toko yang tersebar di seluruh Indonesia, di 82 kota di Indonesia, dengan melakukan kerjasama untuk 600 pemasok lokal daerah dan memiliki jaringan omnichannel, yaitu berupa gabungan antara toko fisik dan e-commerce. Yang namun memiliki juga kelemahan, yaitu angka penjualan yang mereka punya itu lebih cenderung bergantung kepada toko offline atau toko fisik, yang menjadikan kurangnya berkembang dari sisi toko e-commerce-nya. Dan juga dengan kurangnya berkembang sisi toko e-commerce menyebabkan sistem-sistem IT yang ada di situ, di perusahaan itu masih belum merata dan belum memadai. Sehingga sampai sekarang sudah ada sistem yang berkembang, namun sistem itu masih belum efisien dan masih banyak memiliki error atau kesalahan-kesalahan yang membuat karyawan ketika menginput itu akhirnya menjadi ketakutan dan tidak yakin dan tidak memiliki kepercayaan terhadap sistem tersebut. Namun, di tengah antara kekuatan dan kelemahannya juga ada peluang yang dapat kita lihat bahwa tren setelah digitalisasi, di era digitalisasi saat ini, digital transformation, mulai berkembang pasarnya dari yang tadinya berfokus kepada toko fisik, bergeser kepada toko e-commerce, yang menjadikan peluang untuk Matahari untuk mengembangkan dari sisi e-commerce karena sebelumnya mereka sudah ada, tinggal dikembangkan dan lebih digalakkan kembali, sehingga ketika dia punya e-commerce dia bisa mengembangkan produk dan brand mereka sendiri karena memang cukup banyak sekarang lokal-lokal brand yang mulai menjamur di pasaran, sehingga Matahari pun bisa mengambil celah tersebut dan juga yang pasti mulai mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan sistem AI mungkin seperti chatbot, sehingga mendapat eskalasi pendekatan kepada pelanggan itu bisa menjadi efisien. Namun juga ada ancaman seperti biasa dalam perusahaan, yaitu adanya e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, mungkin ada Zalora, Zara, dikarenakan memang di eh, e-commerce lain ini memang menawarkan experience yang lain dan yang berbeda yang mungkin belum ditawarkan oleh Matahari. Dan juga memang di sekarang-sekarang ini ekonomi masih kurang stabil sehingga banyak daya beli masyarakat yang cenderung turun dan mereka lebih memfokuskan kepada pembelian kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer seperti mungkin makanan, sembako, karena baju dan pakaian aksesoris itu memang sifatnya tersier sehingga kurang begitu mereka lirik. Dan yang terakhir, ketika ingin mereka mengembangkan e-commerce, artinya ada satu resiko keamanan data yang harus mereka perhatikan, yang dimana data yang diinput oleh pelanggan ketika mendaftarkan usernya itu juga harus dilihat. Karena data yang diinput itu bersifat data pribadi, baik itu nama, alamat, mungkin KTP, itu juga harus dipertimbangkan dan apakah itu menjadi celah keamanan dari sisi serangan cyber. Oke, untuk ini berikut penjelasannya terkait yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua itu strategic alignment model. Ini saya ambil dari eh, gambar yang Bapak memang berikan, di gambar 12.2 yang saya temukan di PPT Bapak di pertemuan pertama. Memang saya screenshot dan saya taruh di sini untuk sebagai penjelasan bahwa di sini terdiri dari 4 hal, yaitu bisnis strategi, information technology strategi, organisasi infrastruktur dan proses, dan yang terakhir ada information system
infrastruktur dan proses. Yang dapat dilihat bahwa di sini saya coba gambarkan secara singkat dan lebih jelas terkait hubungan antar strateginya, yaitu antara hubungan antara bisnis strategi dengan IT strategi itu adanya penggabungan antara omnichannel dengan platform digital lainnya yang memanfaatkan data analytics yang mungkin belum ada. Terus adanya untuk organisasi dengan IS infrastruktur itu adanya proses kerjasama dari hulu ke hilir, dari pusat ke cabang yang bisa mereka kembangkan menggunakan ERP dan data warehouse untuk agar ketika mungkin proses pengiriman barang dari pusat ke cabang itu dapat berjalan dengan baik. Ada juga bisnis strategik dan infrastruktur. Dengan infrastruktur itu mengembangkan dari sisi CRM-nya sehingga menawarkan kembali lebih banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin pelanggan belum bisa temukan di tempat-tempat lain, bahkan di kompetitor sekalipun. Untuk IT strategik dan organisasi itu dengan melakukan cloud dan data analisis sehingga data-data yang ada itu dapat lebih transparan dan lebih mudah dihitung. Oke, untuk arah analisisnya saya bagi menjadi 4 hal, yaitu ada analisis internal bisnis, eksternal bisnis, internal IT, eksternal IT. Yang mungkin bisa dapat kita lihat pengelompokannya seperti kayak internal bisa dari sisi bisnis, produk apa yang mereka miliki. Mungkin ada baju, aksesoris, kosmetik, kurang lebih tenaga kerjanya, ada berapa staff. Namun terdapat memang kelemahannya, ada dari sisi eksternal itu ada dari sisi eksternal secara bisnisnya itu ada e-commerce, persaingan antar e-commerce, pelanggan yang sudah mulai bergeser dari era digital ke era personalisasi itu artinya pendekatan secara personal yang dilakukan oleh brand kepada pelanggannya sehingga pelanggan itu lebih merasa, oh saya betul-betul sebagai pelanggan yang dihargai dan diperhitungkan. Sehingga memang sedang untuk di era digital ini proses yang cepat. Mereka tidak mengenal pelanggannya, tapi mereka mengenal pace-nya. Oke, untuk analisis eksternal ISIT itu eh, ada big data, cloud AI, dan untuk internal ISIT-nya memang yang saat ini digunakan, seperti yang kita ketahui ada sistem iTalk, ada e-commerce itu sendiri, dan ada CRM. Oke, untuk application portfolio feature, ini saya coba gambarkan dalam tabel, dan saya coba tuliskan dalam bentuk per unit bisnis sehingga bisa lebih jelas kita lihat, dan juga usulan terkait aplikasi yang akan saya harap bisa dapat dikembangkan. Yang pertama itu ada dari mulai HO sampai ke level IT. Mungkin dapat kita dilihat di sini. Untuk HO itu mereka lebih berfokus kepada data penjualan, data profit. Untuk SDM itu lebih berfokus kepada data-data karyawan, baik itu kehadiran dan training. Untuk penjualan atau sales itu bisa lebih berfokus kepada laporan stok. Logistik itu lebih berfokus kepada tracking pengiriman, baik itu barang ke cabang, stok gudangnya ada berapa, mungkin ketika ada overstock atau buffer stock, mungkin ketika ada pengiriman ini prosesnya biaya pengirimannya berapa, apakah ada yang bisa diefisiensi dari sisi biaya pengiriman. Nah, untuk marketing itu ya kembali promosi, meningkatkan penjualan dengan cara mungkin membuat AI customer platform sehingga pelanggan bisa lebih dekat dengan mereka. Dan yang pasti IT ini sifatnya helpdesk di mana sistem-sistem yang sudah dibuat dan sudah berjalan dapat dibantu dan ditangani secara cepat sehingga tidak ada lagi konsep penundaan atau delay ketika adanya error, terjadi error dalam satu aplikasi. Baik itu ERP, Haris, CRM, SCM, AI maupun helpdesk itu. Dan proses semua pengumpulan pengaduannya dapat dilakukan di helpdesk IT. Oke, yang kelima yang terakhir, untuk TOGAF saya coba gambarkan menjadi sebuah diagram yang mungkin bisa kita lihat secara runut antara PIS A ke PIS B, ke PIS C, ke PIS D, lanjut lagi ke E, F, G, dan H. Oke,
Oke, untuk yang pertama PACE A. PACE A itu sendiri ada arsitektur vision. Ini yang pertama kita akan melakukan transformasi digital. Ini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu visi misinya seperti apa dan apa yang ada dengan omnichannel dan transformasi digital. Yang nantinya ketika kita dalam merumuskan kita akan menghasilkan dokumen arsitektur itu sendiri. Yang kedua, kita merumuskan bisnis proses modelnya kan seperti apa. Karena ini akan mempengaruhi dari proses hulu ke hilir seperti dari mulai procurement, pengadaan barang, hingga reporting yang nantinya akan dibaca oleh para direksi. Yang ketiga ada data arsitektur. Data arsitektur ini merupakan sebuah draft yang nantinya akan berisi integrasi antara aplikasi, baik itu ERP, SCM, CRM, maupun HRIS. Dan yang keempat ada cloud-based API yang dimana nanti akan kita buat sebuah listing dokumen berupa API-API apa aja yang akan nanti tergabung diintegrasikan seperti yang ada di PSC namun akan bersifat cloud-based sehingga bisa lebih meminimalkan kerusakan atau error karena kita taruh di cloud. Keempat ada phase E, menjalankan proyek prioritas. Seperti yang tadi kita lihat bahwa kita akan menaruhnya itu di API cloud base. Nah, kita akan coba listing proyek-proyek apa aja nih. Mungkin karena tadi kita di atas kita jelaskan mungkin akan ada banyak proyek. Kita akan cek dulu skala prioritasnya mana yang lebih dulu harus kita kerjakan sehingga akan masuk ke phase F mulai pengimplementasiannya dengan berdasarkan milestone. Milestone itu task list yang ada dan kita coba hitung per kuartal. Dalam 1 tahun ada 4 kuartal. Kita coba kelompokkan dalam 4 kuartal itu milestone-nya apa aja untuk aplikasi-aplikasinya. Setelah aplikasi itu terjadi, kita akan mulai mencoba membentuk komite IT. Komite IT ini untuk apa? Untuk terus menjaga dan memastikan bahwa arsitektur dan semua yang sudah kita buat itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga ketika dilakukan di PSH, yaitu evaluasi tahunan, itu dapat kita ketahui apa sih kekurangannya, dari sisi mana kekurangan dan kelebihannya, dan juga kita harus terus berinovasi dan beradaptasi terhadap teknologi-teknologi yang akan datang. Mungkin seperti AI, atau AR, augmented reality, atau VR, seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Ini untuk penjelasan lebih panjangnya terkait TOGAF arsitektur. Dan ini beserta referensi-referensi yang saya pakai dan saya temukan dari internet. Mungkin itu, terima kasih.